Hayam Wuruk, raja terbesar Majapahit ini. Hayam Wuruk itu ya. Ini nomor 1 saya bacakan ya. Sri Hayam Wuruk, atau saya lihat langsung dari atas saja. Tahun 1389 Masehi. Ini sudah Kang Ipari ininya? PDF-nya? Oh, udah. Nanti saya lihat. Oh, ada 2 ya yang kita ya. Coba. Oh iya. Ya, kita lihat ya. Tahun 1389 Masehi. Nah, tahun 1389 Masehi, tanggal 1 Januari, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Pak Nus? Alhamdulillah. Ya, tahun 1389 Masehi itu, tanggal 1 Januari, ya, itu bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 2 Muharram, tahun 791 Hijriah. Jadi ini tanggal satunya berdekatan. Hari Kamisnya tanggal 1 Muharram 791, tahun baru Islam gitu ya. Besoknya 1 Januari 1389, tahun baru Masehi gitu. Berdekatan ini. Ya, berdekatan. Nah, tahun 1389 ini ya, merupakan tahun terakhir pemerintahan Raja Hayam Wuruk kalau di Majapahit itu. Saya baca nomor 1. Sri Hayam Wuruk, Sri di sini bukan berarti perempuan ya. Kayak Sri Bintang Pamungkas kan bukan perempuan ya. Nah, Sri di sini juga bukan. Sri Hayam Wuruk Raja Sanagara yang memerintah dari tahun 1350 sampai 1389 menjalani tahun terakhir kekuasaannya sebagai Raja Majapahit yang keempat. Jadi seperti tadi disebutkan, kenapa saya sebutkan nama ini, agar kita bisa membayangkan gitu, bahwa yang sedang kita pelajari itu di zaman itu, ya, zaman Majapahit. Dan ini merupakan tahun terakhir dari pemerintahan raja mereka yang terbesar, yaitu Hayam Wuruk, yang bergelar Raja Sanagara. Nah, setelah itu Hayam Wuruk kemudian meninggal, digantikan oleh Wikramawardhana. Ya, Wikramawardhana. Nah, saya bacakan nomor 2. Wikramawardhana yang memerintah dari tahun 1389 sampai tahun 1429 menggantikan Sri Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit kelima. Gitu. Nah, ini kalau saya baca di Wikipedia ya, Wikramawardhana itu masa pemerintahannya tahun 1389 sampai tahun 1427. Gitu. Tapi kalau saya baca di buku Peradaban Jawa ya, karya Supratikno Raharjo namanya. Nah, ini bukunya ya. Tapi pasti dibalik sih didinya. Itu tanggal wafatnya itu tahun 1429. Ya, 1429. Nah, inilah zaman yang sedang kita bahas. Jadi mudah-mudahan dengan digambarkannya itu zaman Majapahit kebayang gitu. Kebayang jadulnya gitu ya. Yang sedang kita pelajari itu. Zaman ketika para prajurit Majapahit bawa apa? Bawa tombak gitu ya. Pakai topi yang kayak gitu tehnya diikat gitu tuh. Kemudian pakai baju nate setengah teh, terus pakai rompi itu ya. Ke bawahnya pakai sarung. Mungkin kakinya juga nyeker gitu. Ya. Tapi raja sama Mapati naik kuda gitu kan ya. Nah, seperti itu. Tapi rajana talanjang biasanya mah yang dada gitu ya. Cuma pakai gelang di dia gitu. Nah, dia gitu. Nah, itu yang kita bisa membayangkan gitu tahun-tahun itu. Ya. Tahun-tahun itu di Indonesia. Nah, sementara di dunia Islam sendiri tahun 1389 ini, tahun ketika Sultan Bayazid naik tahta ya. Ini merupakan periode ketika para pemimpin besar itu bermunculan, atau para pemimpin besar itu sedang berkuasa.
di dunia Islam. Di situ ada seorang sultan, penguasa dinasti Mamluk, namanya Sultan Saifuddin Barkuk namanya. Siapa? Ada yang bisa mengulangi? Sultan siapa? Saifuddin Barkuk. Nah, Saifuddin Barkuk ya. Saifuddin Barkuk. Kalau di film Yoda Akbar mah Saifuddin teh penjahatna. Itu ya. Saifuddin tuh penjahat gitu ya. Nah, ini Saifuddin Barkuk. Ini adalah Sultan dinasti Mamluk periode kedua. Apa itu dinasti Mamluk? Jadi dinasti Mamluk ini kerajaan di Mesir yang raja-rajanya itu mantan budak. Bukan budak letik ya, tapi budak belian. Itu semua negara itu rajanya juga mantan budak, dulunya mangan budak letik dulu nama budak letik. Kalau dinasti Mamluk mah raja-rajanya itu mantan budak, bukan budak letik, budak belian. Dia budak belian. Makanya kerajaannya sebut kerajaan Mamluk. Gitu, kerajaan para budak. Tapi Mamluk di sini artinya itu budak yang bukan anak budak. Jadi orang tuanya mah orang merdeka. Mungkin kalah perang, anaknya kemudian dibawa, ditawan gitu ya, seperti itu. Kemudian jadi budak, seperti itu. Ini Mamluk. Nah, ini yang unik dalam sejarah Islam itu. Para budak bukan hanya bisa jadi raja di Islam itu, bahkan bisa mendirikan dinasti. Jadi bisa mendirikan negara gitu ya. Negara yang raja-rajanya itu para budak, rakyatnya orang merdeka gitu. Di zaman Romawi nggak bisa kayak gitu. Ya, di zaman Romawi itu nggak bisa. Yang namanya budak itu nggak bisa jadi raja. Nggak bisa. Di Romawi itu yang bisa jadi raja harus orang Romawi. Walaupun memang orang miskin bisa jadi raja di Romawi itu. Ya, orang miskin itu bisa jadi raja di Romawi itu. Seperti misalnya yang paling terkenal itu Kaisar Justinianus Agung, ya, yang meninggal 5 tahun sebelum Rasul dilahirkan. Kaisar Justinianus Agung itu dulunya dia seorang petani lah gitu ya. Tapi kemudian pindah ke kota Roma karena bukan bapaknya, pamannya itu menjadi punya jabatan lah di istana itu ya. Akhirnya datanglah ke Roma mengadu peruntungan. Dan ternyata kepake gitu yang namanya Justinianus ini. Ujung-ujungnya jadi kaisar. Karena di Romawi itu walaupun kerajaan, tetapi tidak harus anak raja yang jadi raja itu. Siapapun yang mampu bisa saja merebut kekuasaan. Di Romawi itu seperti itu. Ya. Karena itu jarang raja itu bergenerasi-generasi keturunannya jadi raja itu jarang. Tengah jalan dikudeta itu sama yang mampu. Itu di Romawi seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam itu yang namanya budak itu bisa sampai jadi raja, bisa sampai punya dinasti gitu. Ya. Nah, di antaranya adalah dinasti Mamluk di Mesir. Dinasti Mamluk di Mesir. Nah, kerajaan Mamluk di Mesir itu terbagi dua periode. Pertama disebut periode Mamluk apa namanya tuh ya? Kedadak hilang Mamluk naonnya? Mamluk eta lah ke kahiji mah ya. Yang kedua namanya Mamluk Burji. Generasi Mamluk pertama itu Mamluk Bahri ya, Mamluk Bahri. Saya ingat Saiful Bahri tadi itu ya. Mamluk Bahri. Nah, Mamluk Bahri ini adalah budak-budak asal Turki asalnya. Periode kedua disebut periode Mamluk Burji, yaitu orang-orang Mamluk yang berasal dari Kirkasia namanya. Kirkasia itu Kaukasus Utara. Kirkasia di mana, Kaukasus di mana gitu ya. Apa tuh? Kirkasia di mana? Kalau Kaukasus mah tahu ya. Kaukasus di mana Kaukasus?
Di atas Georgia. Georgia di mana? Dan negara bagian Rusianya. Negara bagian Uni Soviet dulu ya. Sekarang udah merdeka. Nah, paling mana Kak Georgia teh? Ayo yang mungkin lebih dikenal gitunya. Georgia dekat ke mana? Uzbekistan gitu. Uzbekistan paling itu. Lebih dari ke paling timur itu mah. Iya, Uzbekistan tuh. Rada jauh. Asia Tengah itu mah. Tuh ya. Jadi yang namanya Georgia itu dekat-dekat sama Azerbaijan, Armenia, ya itu dekat-dekat ke Iran gitu. Ya. Tapi Kaukasus itu lebih tepatnya mah negara di Kaukasus itu salah satunya Chechnya. Ya, tahun 90-an kan terkenal Chechnya itu. Karena memerdekakan diri dari Rusia, akhirnya perang Chechnya dengan presidennya Zokhar Dudayev gitu kan ya. Zokhar Dudayev. Rame zaman itu ya, rame. Tapi akhirnya ya kalah Chechnya dan akhirnya tetap bergabung dalam persemakmuran negara-negara persemakmuran Rusia gitu ya, negara Federasi Rusia. Nah itu Kirkasia ya. Presidennya kenapa? Kalau alam saya belum lihat silsilahnya. Mungkin gitu ya, ada yang pernah lihat nggak silsilahnya? Saya nggak tahu tuh. Kang Ipari pernah lihat nggak silsilahnya? Oh, nanti dilihat lagi ya tuh. Kalau saya belum lihat itu, bukan belum lihat lagi, belum lihat silsilahnya. Gitu ya. Tapi itu terkenal, yang namanya Zokhar Dudayev itu seorang jenderal angkatan udara di Uni Soviet, zaman Uni Soviet itu. Di kerajaan di negara komunis tapi bisa mempertahankan keislamannya. Zokhar Dudayev itu hafal Quran gitu ya, hafal Quran zaman Uni Soviet gitu. Kebayang ya, begitu Uni Soviet bubar, memproklamirkan diri, memproklamirkan negaranya, negara merdeka, Chechnya. Tapi Rusia nggak mau, kenapa? Karena di Chechnya itu banyak kandungan minyaknya, ya, banyak kandungan minyak seperti itu. Nah itu ya. Nah jadi dinasti Mamluk Burji ini, para budaknya itu berasal dari Kaukasus Utara, dari wilayah Kirkasia. Nah pendirinya itu Sultan Saifuddin Barkuk ini. Sultan Saifuddin Barkuk. Nanti kita lihat lagi kisahnya ya ketika dibacakan. Kemudian ada raja besar yang lain pada masa ini yang pasti kita kenal namanya. Yang suka sejarah mah pasti kenal lah namanya. Namanya Timur Leng. Timur Leng. Ya, Timur Leng ini kalau desas-desusnya sih masih turunan Mongol katanya. Masih turunan Genghis Khan katanya gitu ya. Tapi Muslim Timur Leng ini. Muslim. Nah, Timur Leng ini punya satu moto gitu ya. Bukan moto ya. Punya satu kalimat yang dijadikan pegangan hidup dia. Kalau Tuhan di langit itu cuma satu, maka raja di bumi juga harus satu katanya. Itu Timur Leng. Nah, karena keyakinan itu Timur Leng terinspirasi untuk menaklukkan dunia. Jadi seluruh dunia harus ada di bawah kekuasaan Timur Leng. Karena Tuhan itu cuma satu gitu ya, maka di bumi juga raja harus satu katanya. Nggak boleh ada raja yang lain. Harus Timur Leng aja yang jadi raja itu. Nah ini yang membawa nanti Timur Leng itu menguasai berbagai wilayah gitu ya, di wilayah Asia sampai ke kota Moskow di sebelah utaranya. Ya. Nah itu Timur Leng, raja yang kedua. Yang ketiga, yang juga orang besar pada zaman ini, Khalifah Mutawakil. Khalifah Mutawakil. Khalifah pada masa ini itu cuma simbol. Jadi Khalifah itu nggak punya kekuasaan pada masa ini. Orang diangkat jadi Khalifah
duduk di atas tahta tapi nggak bisa memerintah, nggak bisa melarang, gitu. Duduk manis aja gitu. Duduk manis aja. Paling kerjaan khalifah pada waktu itu tuh kalau misalnya ada sultan baru, ya, karena bapaknya meninggal, sultan baru mau dilantik gitu ya, itu harus minta izin dulu ke khalifah. Mohon saya diberikan izin untuk jadi sultan di negara saya. Gitu. Nah kalau khalifah ngasih izin, dilantik nanti jadi sultan. Kalau khalifah nggak ngasih izin, itu bisa dikudeta nanti. Calon sultan yang baru itu bisa diturunkan sama rakyatnya. Karena khalifah nggak setuju, maka Anda nggak bisa jadi sultan, seperti itu. Ini mirip ya dengan posisi paus pada masa dulu, ketika paus sedang lemah di masa dulu ya. Fungsinya itu ya seperti itu. Raja-raja Eropa tuh baru bisa jadi raja kalau mendapatkan izin dari paus. Kalau paus nggak ngasih izin, maka si raja itu besar kemungkinan bakal diturunkan sama rakyatnya. Ya. Nah ini peran khalifah pada masa ini cuma gitu. Nah tetapi yang namanya mutawakil Allah yang ada di nomor 4 itu namanya saya sebutkan ya, itu berusaha mengkudeta Sultan Barkuk sebagai sultan. Jadi kekuasaan eksekutif itu ada pada sultan. Kalau zaman sekarang perdana menteri lah gitu ya. Nah itu dikudeta Sultan Barkuk itu. Dan Khalifah Mutawakil ini memproklamirkan diri sebagai Khalifah plus Sultan. Gitu. Cuma gagal kudetanya. Makanya kemudian Khalifah Mutawakil ini periode pertama di kudeta dimakzulkan, diturunkan dari posisinya sebagai khalifah karena berusaha untuk melakukan kudeta pada sultan gitu tuh. Nah, ini dipenjara gitu ya. Nah, itu Mutawakil. Jadi ini khalifah yang berusaha untuk merebut kembali kekuasaannya tapi gagal. Dan orang keempat yang juga orang besar di dunia Islam pada masa itu adalah Sultan Bayazid yang sedang kita bicarakan ya. Sultan Bayazid gitu. Nah, itu 4 orang besar di dunia Islam. Sementara di dunia yang lain, kita mengenal di sini ada Hayam Wuruk nih, sebagai raja terbesar Majapahit. Di Hongaria ada raja namanya Sigismund. Ya, Sigismund. Sigismund ini nantinya diangkat sebagai kaisar Romawi suci di Eropa. Raja Hongaria yang nanti akan berhadapan dengan Sultan Bayazid ini dalam perang Nikopolis namanya. Tahun 1396. Nah, nanti setelah ini bahasan berikutnya adalah perang Nikopolis namanya. Ya. Jadi kita akan bahas Bayazid 1396 judulnya. Itu ya pertemuan berikutnya itu. Masih Sultan Bayazid pertemuan berikutnya. Bayazid 1396. Kita akan cerita dari tahun 1390 sampai 1396. Puncaknya di perang Nikopolis namanya. Ketika pasukan salib dari Skotlandia, dari Inggris, dari Prancis, dari Jerman ya, dari Belanda gitu ya, dari Italia, dari Hongaria bersatu itu di Nikopolis, sekarang Bulgaria, Nikopolis itu berhadapan dengan Kesultanan Utsmani yang hanya dibantu oleh Serbia waktu itu. Dan menang besar Sultan Bayazid ini. Ya. Nah itu. Nah, itu ada Sigismund nanti namanya. Baik, sekarang kita kembali ke laptop. Ke poin nomor 3. Ada yang bisa bantu bacakan nomor 3 sama nomor 4. Kang Gipari ya tuh. Ya, ya cukup sampai situ. Nah, jadi pada zaman Sultan Bayazid yang jadi khalifah di dunia Islam itu dua khalifah ini. Ya. Pertama khalifah Mustasim, bukan Muktasim.
Bunaninya mami atasan mah dulu Muktasimnya, Muktasim mah itu Khalifah Bani Abbas ke-8. Anaknya Harun Ar-Rasyid itu. Oh. Muktasim. Anak Harun Ar-Rasyid. Khalifah Muktasim ini khalifah yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu ya. Makanya oleh Harun Ar-Rasyid tidak dicalonkan jadi putra mahkota. Hmm. Tapi takdir gitu ya berkata lain. Kata Allah dia yang harus jadi pengganti Harun Ar-Rasyid nantinya. Walaupun didahului oleh Al-Amin, Al-Ma'mun, baru Al-Mu'tasim. Nanti semua raja Abbasiyah itu turunan Mu'tasim itu yang nggak bisa baca tulis itu. Gitu ya. Eh, turunan Mu'tasim semuanya. Nah, kalau ini mah Mustasim. Ya. Nah ini dimakzulkan. Kemudian digantikan oleh Khalifah Mutawakil. Karena bahasan kita bukan tentang dinasti Abbasiyah gitu ya, kita lewat saja gitu ya. Kita sekedar ingin mengetahui saja. Pas zaman Bayazid itu saha sih khalifahna? Nah, iya gitu. Ya, khalifahna iya gitu. Ya. Baik, lanjut ke nomor 5 dan nomor 6. Mangga. Kalau ada selain Kang Gifari, silakan. Yang kelihatan di sini Kang Ahmad sih. Kang Ahmad. Mangga Kang Ahmad. Nomor berapa? Nomor 5 dan 6. Hmm. Ya. 5. Sultan Barkuk digulingkan, lalu dipenjarakan di Karak. Ya. Nomor 6. Sultan Haji yang bergelar Malik As-Solih dipulihkan kekuasaannya sebagai penguasa dinasti Mamluk setelah penggulingan Sultan Barkuk, namun mengganti gelarnya menjadi Malik Al-Mansur. Ya, titik sampai situ. Nah, dinasti Abbasiyah itu posisi khalifahnya itu ada di Mesir, di kota Kairo. Dan dinasti Mamluk, posisi sultannya itu ada di Mesir, di Kairo. Jadi mau Abbasiyah mau Mamluk itu teritorialnya itu di Mesir dua-duanya. Ya. Kalau khalifah mah penguasa spiritual, kalau sultan mah penguasa realnya, ya, penguasa sebenarnya gitu tuh. Teorinya mah khalifah di atas sultan, tapi prakteknya sultan di atas khalifah. Gitu ya. Prakteknya mah seperti itu. Sultan itu di atas khalifah. Sultan itu bisa seenaknya memecat khalifah, bisa. Tapi khalifah nggak bisa seenaknya mecat sultan, nggak bisa. Gitu ya. Walaupun khalifah itu atasannya sultan. Dunia jungkir balik kayak gitu. Dan ini nggak aneh. Dalam kehidupan itu nggak aneh yang seperti itu ya. Aturan-aturan itu terjungkal balik seperti itu tuh nggak aneh. Itulah kehidupan dunia gitu ya. Eh, Tidak ada apa, bukan sesuatu yang aneh gitu ya, kalau sesuatu itu tidak pada tempatnya gitu. Bukan sesuatu yang aneh dalam kehidupan dunia itu. Gitu ya. Nah, ini posisinya. Nah, Sultan Barkuk ini melakukan kudeta dulunya terhadap Sultan Malik As-Soleh yang nama aslinya Haji, Sultan Haji. Gitu. Kenapa melakukan kudeta Sultan Barkuk? Karena dinasti Mamluk yang sebelumnya, dinasti Mamluk Bahri, ya, itu sudah sangat lemah. Mereka itu sudah kehabisan stok pemimpin. Sultan-sultan mereka tuh anak-anak kecil gitu. Ya. Jadi Sultan dinasti Mamluk Bahri itu anak-anak kecil. Sementara waktu itu masalah-masalah kesultanan itu demikian berat. Karena orang-orang Eropa Barat sudah mulai maju, sudah mulai masuk ke dunia Islam untuk menyerang. Nah, karena itu dibutuhkan sultan-sultan yang kuat. Maka Sultan Barkuk kemudian membuat sebuah plot ya, agar dirinya itu bisa naik ke kursi kesultanan. Memang dalam perjalanan Sultan Barkuk menuju sultan itu banyak darah yang tertumpah. Tapi mungkin Sultan Barkuk berpikir, lebih baik beberapa nyawa hilang daripada umat Islam gitu ya diserang oleh orang-orang kafir, kemudian lebih banyak lagi darah yang tertumpah gara-gara kepemimpinan yang lemah. Mungkin begitu pikiran Sultan Barkuk gitu.
Makanya pada akhirnya Sultan Barkuk mengkudeta Sultan Malik As-Soleh. Tetapi kondisinya tetap gak stabil gitu di bawah Sultan Barkuk ini. Akhirnya berbagai kekuatan menurunkan Sultan Barkuk dan mengangkat kembali Sultan Malik As-Soleh. Ya. Tetapi orang-orang kemudian nyesel karena ternyata Sultan Malik As-Soleh emang nggak benar gitu tuh, bukan nggak benar kepribadiannya gitu ya, nggak bisa ngurus negara. Gitu. Dan akhirnya orang-orang menurunkan kembali Sultan Malik As-Soleh, diangkat lagi nanti Sultan Barkuk tahun berikutnya, ya, tahun 1390 nanti digulingkan lagi ini Sultan Malik As-Soleh, bukan dibantalkan ya, digulingkan. Gitu tuh. Katanya guling ini hanya ada di Indonesia, ya. Hanya ada di Indonesia. Di negara lain itu nggak ada yang namanya guling, nggak ada katanya, nggak ada. Baru setelah orang-orang luar itu datang ke Indonesia, lihat makhluk yang namanya guling gitu ya, baru mereka punya kosakata untuk guling gitu. Entah bahasa Inggris guling apa tuh bahasa Inggrisnya. Dulu mah nggak ada guling itu, cuma ada di Indonesia. Guling itu makhluk khas Indonesia, ya. Kayak karedok lah gitu ya. Kayak karedok itu khas gitu ya. Sunda itu tuh. Yang namanya guling juga khas Indonesia. Makanya ada istilah digulingkan di Indonesia tuh. Di Batur malah ya istilah digulingkan. Itu ya. Nah, baik, kita lewat tentang dinasti Mamluk. Sekarang kita masuk ke poin nomor 7. Ini bahasannya rada aneh. Maka nomor 7 siapa? Boleh, saya deh. Sok, mana Kaan? Wah, nggak kelihatan dari mana. Sekarang kelihatan Borobudur. Telat masuknya tadi. Iya. Sok, mana? Nomor 7, Iya. Syekh Bahaudin Nasabandi, wafat. 1. Muhammad bin Muhammad Al-Husain Al-Uwaisi Al-Bukhari, yang lebih dikenal sebagai Syekh Bahaudin Naqsyabandi 718 sampai 791 Hijriah atau 1318 sampai 1389 Masehi. Lahir di desa Kastel Arifan, Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 4 Muharram 718 Hijriah atau 8 Maret 1318 Masehi. Wafat di Bukhara pada tanggal 3 Rabiul Awal 791 Hijriah atau 2 Maret 1389 Masehi. Sejak tahun 1370 hingga 1500, kota Bukhara berada di bawah kekuasaan dinasti Timuridnya atau Timur Leng. Di antara petuahnya, walaupun dalam keadaan sendiri, hendaklah engkau jangan melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang-orang darimu. Di antara petuahnya, apabila kita melihat aib sahabat-sahabat kita, niscaya kita akan hidup tanpa sahabat. Ya, titik. Ya, di antara peristiwa tahun 1389 adalah wafatnya Syekh Bahaudin Naqsyabandi. Syekh Bahaudin Naqsyabandi itu syekhnya tarekat Naqsyabandiyah, dunia sufi ini ya, suka film India gitu tuh, dunia sufi. Tapi beliau itu bukan pendirinya. Beliau itu syekh atau mursid yang ke-16 di tarekat Naqsyabandiyah itu. Tapi kenapa tarekat ini dikenal dengan nama Naqsyabandi? Karena metode-metode yang dipakai itu, yang sekarang dipakai itu metode yang diterapkan pertama kali oleh Syekh Naqsyabandi ini. Jadi ini bukan bicara salah benar gitu, ini bicara sejarah aja. Gitu ya. Mangga ada yang nggak suka sama tasawuf atau suka sama tasawuf, itu mah mangga terserah lah itu mah gitu ya. Ini mah lagi cerita sejarahnya aja. Gitu. Jadi tarekat-tarekat sufi itu semuanya memiliki silsilah ilmu itu sampai ke Ali pada Rasul. Ya. Karena emang ilmu agama itu memang perlu bersanad gitu.
ilmu agama itu. Jadi mau ilmu yang namanya akidah, fikih, akhlak atau tasawuf itu harus nyambung sanadnya, ya harus nyambung gitu. Walaupun nanti ada perbedaan, tapi tetap secara sanad itu nyambung. Kayak hadis ya, hadis itu wajib itu punya sanad itu, ya wajib punya sanad, karena kalau nggak ada sanadnya, gitu, hadis itu nantinya jadi hadis yang doif gitu. Jadi misalnya saya, yuk kita belajar Sahih Bukhari, yang ngajar saya nggak punya sanad saya gitu tuh. Hadis Bukhari itu jadi doif, gitu tuh. Ya, walaupun yang saya baca itu hadis Sahih Bukhari, tapi karena saya nggak punya sanad ke Imam Bukhari jadi doif itu. Karena syarat hadis Sahih itu bersambung sanad. Gitu. Jadi kalau yang nggak pernah ngaji Sahih Bukhari ke guru yang punya sanad ke Imam Bukhari, lebih baik jangan ngajarin Sahih Bukhari. Gitu ya, karena nanti salah paham gitu. Karena hadis itu ketika diajarkan bersama dengan makna-maknanya gitu. Ya bersama dengan makna-maknanya. Karena itu ya yang punya hak untuk mengajarkan Sahih Bukhari yang punya sanad ke Imam Bukhari gitu. Ya. Fikih sama, harus punya sanad sampai ke Rasulullah SAW gitu. Harus punya sanad gitu ya. Sama seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita ingin menata jiwa kita, ilmunya namanya ilmu tasawuf, harus punya sanad juga. Nah, sanad-sanad itu semuanya tarekat itu kali, kecuali tarekat Naksabandi. Gitu ya. Tarekat Naksabandi ini silsilahnya sampai ke Abu Bakar, bukan ke Ali. Ini yang aneh itu. Ya, dari Syekh Naksabandi itu. Nah, yang unik dari Syekh Naksabandi itu dari namanya. Beliau itu namanya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Gitu ya. Ini mirip nama Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, ya, bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, itu Imam Ghazali. Nah, ini Syekh Naksabandi namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Husaini, artinya turunan Husain. Al-Husaini itu. Al-Uwaisi Al-Bukhari, Al-Bukhari itu artinya lahir orang Bukhara. Nah, yang aneh di sini ada Al-Uwaisi. Kira-kira ada yang bisa menduga nggak kenapa ada nama Al-Uwaisi? Ini nisbat kemana coba? Al-Uwaisi. Uwais Al-Qarni. Betul itu. Apakah Syekh Naksabandi ini turunan Uwais Al-Qarni? Atau bagaimana nih? Padahal di sini jelas-jelas turunan Husain gitu tuh. Jadi disebut Al-Uwaisi. Nah, ini kalau di dunia tasawuf ya, ini istilah khusus Uwaisian itu. Al-Uwaisi itu. Yaitu tokoh-tokoh tasawuf yang mencapai wusul ya, mengenal hakikat itu tanpa guru alias otodidak. Bukan otodidak sih sebetulnya gitu ya. Tapi dikasih langsung gitu. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu punya karomah, doanya itu pasti dikabul sama Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian nanti ketemu sama pemuda dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia katanya, karena doanya pasti dikabul. Padahal Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu sama Rasul, nggak belajar sama siapapun gitu tuh. Tapi punya derajat, doanya itu pasti dikabul. Nah, tokoh-tokoh sufi yang punya keistimewaan seperti ini disebutnya itu Uwaisian. Ya, Al-Uwaisi, seperti Uwais Al-Qarni. Gitu, ya. Nah, masalah konsep-konsep lain itu mah perlu dipelajari dari ilmunya. Ya, kalau yang ya dulu gitu ya, saya nggak suka itu sama yang namanya tasawuf itu. Pas pelajaran sejarah pemikiran Islam gitu ya, itu disuruh sama dosen itu untuk membuat makalah tentang periodisasi sejarah Islam. Saya buatlah itu. Nah, ketika di zaman pertengahan, saya membuat kesimpulan bahwa kemunduran umat Islam itu diakibatkan oleh sufi dan tasawuf dan para sufi.
Oh itu dimarahin sama dosen, ini kata siapa katanya gitu tuh. Saya waktu itu baca buku karangan orientalis namanya John Obertfall, ya, John Obertfall itu. Nah, saya baca dari itu. Ya, kesimpulannya kayak gitu, bahwa penyebab kemunduran Islam itu sufi dan tasawuf. Wah, kata siapa kamu? Baca lagi kata dosen saya. Baca lagi katanya. Hari itu juga saya lagi main ke UIN, YIN dulu mah ya. YIN di ujung Berung itu. Nah, waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu jurusan tasawuf psikoterapi. Wah, kayaknya mah saya tuh disuruh kuliah ini nih sama dosen tuh secara nggak langsung. Akhirnya saya daftar. Saya kuliah lah di sana gitu ya, di jurusan tasawuf psikoterapi itu. Ya, saya beli buku tasawuf yang ada gitu ya dalam edisi bahasa Indonesia pada waktu itu, tahun 98 gitu ya. Pokoknya mah tiap ada buku tasawuf saya beli itu. Saya baca. Dan betul kesimpulan saya berubah. Ternyata perjuangan melawan para penjajah itu mayoritas dipimpin oleh para sufi. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya bukan penyebab keruntuhan, penyebab kemunduran, bukan gitu ya. Jadi berubah pandangan saya tentang tasawuf. Jadi kalau ya alhamdulillahnya dulu itu ya, ketika saya nggak suka sama tasawuf itu bukan karena kata orang tasawuf jelek, enggak gitu. Karena hasil belajar juga ternyata beberapa eh, penulis mengatakan bahwa tasawuf itu jelek. Maka saya kemudian ngambil kesimpulan tasawuf jelek. Gitu ya. Tapi saya berubah juga bukan karena orang mengatakan sebenarnya tasawuf baik, bukan itu, enggak juga gitu ya. Dipelajari lagi gitu, ternyata tasawufnya nggak jelek seperti itu. Ya nggak semua itu yang jelek ada gitu ya. Yang nyimpang ada seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman ya bisa gitu ya, sebelum mengambil kesimpulan sesuatu itu baik atau jelek, dipelajari dulu itu sesuatu itu gitu ya. Jangan sampai kita belum mempelajarinya lalu keluar vonis gitu, yang biasanya jadi sumber perdebatan misalnya filsafat gitu ya. Wah, kata itu juga filsafat jelek gitu ya. Ya kata itu mah nggak masalah, cek itu jelek teh. Kita harus punya kesimpulan sendiri. Kalau kita males belajarnya ya udah nggak usah punya pendapat gitu. Diem aja gitu ya. Nggak usah ngomong filsafat itu baik atau buruk gitu. Begitu juga hal-hal lain gitu ya. Dibiasakan sebelum kita punya pendapat itu, kita pelajari dulu tentang hal itu gitu ya. Pelajari dulu. Gitu. Bisa dengan bertanya ke ahli-ahlinya gitu tuh. Atau kita ambil kuliahnya gitu ya, atau gimana lah gitu, biar kita tahu dulu hakikat sesuatu itu. Jangan sampai kita menuduh sesuatu yang baik sebagai jelek, atau mengatakan sesuatu yang jelek jadi baik gitu ya, tanpa dasar gitu ya, tanpa dasar. Nah, ini Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi. Baik, sekarang kita masuk ke perang Kosovo Polye nomor 8, 9, 10. Siapa yang mau membacakan? Ketinggal ya. Kang Pahrul, ada yang ngawaskan Kang Pahrul? Bangga Kang, bismillah. Ya. Perang Kosovo Polje. Sebentar Iya. Polje kan? Polye. Oh Polje. J teh Y. Oh Polje. Pasukan Salib dihancurkan oleh pasukan Utsmani. Salah satu faktor kemenangan pasukan Utsmani adalah perpecahan di dalam pasukan Salib. Yang ke-9 Kang? Iya, sampai 10. Oh ya. Sultan Murad gugur karena ditikam oleh Miloš Obrenović. Ada sesahnya sebetulnya. Miloš Obrenović setelah peperangan usai. Yang ke-10, Sultan Bayazid dilantik sebagai penerus Sultan Murad. Kemudian yang pertama, masa kekuasaan Sultan Bayazid 791 sampai 805 atau 1389 sampai 1402, itu Masehinya ya Kang? Iya. Yang kedua, Sultan Bayazid menawarkan persekutuan dengan Pangeran Stephen Serbia dan menikahi adiknya yang bernama Despina. Ya. Seperti itu Kang. Ya.
Oh, di sini ada Kang Agis ya. Kang Agis Sobandi, apa turunan Syekh Naksabandi, Kang Agis? Ya, Kang Agisnya. Angkatan tuh sang Kang Fahrul, tebingnya. Kapal. Ya, jadi tahun 1389 ya, Kesultanan Utsmani ini mendapatkan cobaan yang besar gitu. Kenapa? Karena negara-negara Eropa itu kembali bersekutu dalam rangka perang salib. Ini disebut perang salib karena memang digerakkan oleh paus. Jadi kalau paus yang menyerukan peperangan, itu disebutnya perang salib. Apakah perang itu menghadapi orang Islam ataukah menghadapi sesama orang Kristen? Gitu, jadi disebutnya perang salib. Gitu tuh. Jadi disebutnya perang salib. Jadi nggak melulu melawan orang Islam perang salib itu. Kadang orang Katolik Roma menghadapi orang Katolik Ortodoks, sebutnya perang salib juga. Seperti perang salib keempat itu, tahun 1204 ya, ketika orang-orang Katolik Roma itu menyerang Konstantinopel, Katolik Ortodoks, disebutnya perang salib itu. Ya, perang salib keempat itu. Yang diperangi sama orang Kristen. Nah, ini juga perang salib, namanya perang Kosova Polye. Nama yang tepat itu katanya Kosova, tapi kebanyakan menyebutnya itu Kosovo. Ya. Ini wilayah yang panas sekarang, bukan panas suhunya ya, panas politiknya gitu. Karena Kosovo ini masuk ke dalam wilayah otonomis di Serbia, Serbia bekas Yugoslavia ya. Nah, orang-orang Kosovo sendiri pengennya itu pisah dari Serbia. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Kosovo itu bukan orang Serbia, tapi orang etnis Albania namanya, Muslim. Makanya orang-orang Kosovo pengen merdeka. Nah, ini memerdekakan diri, tapi Serbia tidak mengakui. Negara-negara Barat sebagian mengakui, seperti Amerika Serikat itu mengakui kemerdekaan Kosovo. Nah, itu Kosovo yang sekarang. Nah, zaman ini Kosovo itu menjadi tempat yang menyaksikan perang besar antara umat Islam dengan pasukan salib. Dan perang ini umat Islam menang besar. Ya, umat Islam menang besar. Kenapa? Karena di barisan pasukan salib ternyata nggak solid. Ada beberapa pangeran di pasukan salib itu sebetulnya sudah menjalin kontak dengan kaum muslimin, bahwa mereka siap meninggalkan medan perang gitu tuh. Dan ternyata benar itu. Ya. Nanti dua sayap pasukan salib itu, sayap kanan dan sayap kiri, ketika peperangan sedang berlangsung, tiba-tiba mereka menarik diri. Sehingga Pangeran Lazar, pimpinan pasukan saat itu, terkepung oleh pasukan kaum muslimin dan akhirnya dikalahkan dan tewas. Jadi perpecahan itu dampaknya demikian buruk gitu. Nah, sekarang gitu ya, perpecahan seperti itu tuh adanya di umat Islam gitu. Adanya di kita. Dan dampaknya sama buruknya dengan yang terjadi pada pasukan salib waktu itu. Dimanapun perpecahan ada ya, di situ kehinaan itu akan menyapa gitu. Nah, karena itu ya perlu kita berpikir bagaimana itu perpecahan di tengah umat Islam itu bisa diminimalisasi ya. Dan memang ada sih di tengah umat Islam itu ada kalangan yang memang nggak mau bersatu gitu ya. Ada gitu, di kalangan umat Islam itu kalangan yang emang nggak mau bersatu, pengennya tuh pecah gitu ya. Ada beda gitu, beda akidah misalnya gitu ya. Sarwa Ahlus Sunnah gitu ya, ini bilangnya akidahnya beda gitu, akidahnya begini dan begitulah, kasih stempel dan lain-lain gitu ya, nggak mau bersatu gitu. Ya lemah kita ketika ada perpecahan, itu lemah gitu ya, seperti itu. Harus siap resikonya seperti pasukan salib ini, kalah ketika ada perpecahan, itu kalah biasanya. Nah, umat Islam menang, cuma anti klimaksnya itu begitu selesai, justru ada seorang perwira Serbia namanya Miloš Obravić yang sudah terluka sebetulnya minta beraudiensi dengan Sultan Murad.
pengen ngobrol, pengen masuk Islam katanya. Nah, karena ini memang dedegan perwira gitu ya, dari sopan santun dan lain-lain juga terlihat bahwa dia itu seorang pangeran, bangsawan. Ini diperbolehkan sama Sultan Murad, sok ngobrol katanya. Ini ngobrol-ngobrol ketika lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ngambil belati ditubleskeun kan dadanya Sultan Murad. Meninggal Sultan Murad saat itu juga. Gitu ya. Nah, maka digantikanlah Sultan Murad dengan Sultan Bayazid. Sultan Bayazid emosi. Ya. Kenapa? Bapaknya ditusuk itu sama Milos Obrenović ini sampai meninggal. Dia emosi itu Sultan Bayazid, marah. Akhirnya Sultan Bayazid memerintahkan agar semua bangsawan yang ditawan itu dibantai. Disembelihin itu satu-satu, itu yang namanya bangsawan-bangsawan Serbia ya, bangsawan Bosnia itu. Bangsawan-bangsawan Eropa yang tertangkap itu dibantai. Sampai ada nanti seorang bawahannya Sultan Bayazid yang mengatakan, cukup Tuan, jangan sampai nanti Allah menyiksa kita karena kita membantai mereka, atau yang seperti itu. Atau kejam Sultan Bayazid, di mana perang letak kejam gitu ya. Perang itu semuanya juga kejam, yang namanya perang itu. Kalau nggak mau bunuh, dibunuh, itu yang namanya perang gitu ya. Tapi pelajaran buat kita apa? Milos Obrenović ini dengan aksinya menusuk Sultan Murad itu mungkin membayangkan bahwa dia jadi pahlawan. Tapi dia berpikir nggak panjang gitu. Dengan aksinya dia, para bangsawan Serbia dibantu dan akhirnya Serbia udah nggak punya lagi stok pemimpin. Nggak punya stok pemimpin. Sejak saat itu, Serbia hilang kemerdekaan. Gitu. Serbia menjadi wilayah taklukannya Utsmani. Nah, pelajaran buat kita sebagai umat Islam, kita juga jangan mengandalkan emosi kita gitu ya. Ketika kita marah, kemudian kita melakukan sesuatu walaupun atas nama Islam gitu, yang akhirnya mungkin bisa memusnahkan komunitas Muslim. Itu harus dijaga gitu, jangan sampai gara-gara emosi kita kemudian menghancurkan keberadaan Islam seperti itu. Ya mau dimanapun gitu, mau di Indonesia ke, mau di Malaysia ke, mau di Thailand ke, itu ya mau di Rusia atau di mana, jangan sampai tindakan kita kemudian mengakibatkan komunitas Muslim bisa jadi lenyap seperti itu. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu, harus berpikir panjang gitu segala sesuatu itu. Jangan sampai seperti Milos Obrenović ini, pikiran dia, saya jadi pahlawan gitu ya. Padahal setelah peristiwa itu Serbia jatuh, nggak punya lagi stok kepemimpinan sehingga nggak bisa angkat senjata lagi. Ya. Baik, terakhir nomor 11. Siapa yang mau membacakan? Ngacung. Oh, ada suara batuk. Sok mangga, Kang. Ya, sok mangga. Ya, Hijriah.
Ya, tik sampai situ. 12 tahun baru 792 Hijriah bertepatan dengan hari Senin 20 Desember 1389 Masehi, titik tos. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah pengarang tafsir Jalalain, ya. Terkenal ini tafsir Jalalain itu. Itu ternyata lahirnya tahun ini, tahun 1389. Namanya Imam Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad Al-Abbasi Al-Ansori, berarti turunan orang Ansor ya. Al-Mahalli, karena lahir di daerah Mahallah namanya. Al-Qahiri, Qahiri itu Qahiroh, Kairo ya. Asy-Syafi'i, karena beliau bermazhab Syafi'i. Nah, ini penulis dari tafsir Jalalain bersama dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti sama-sama Mesir. Kalau Imam Suyuti itu dari kota Asyut namanya, dari Mesir juga. Ya, kemudian di antara karyanya juga Al-Badrut Thali fi Hali Jam'ul Jawami. Ini kitab usul fikih. Jam'ul Jawami itu katanya kitab usul fikih yang paling sulit gitu ya. Nah, ini kitab syarahnya atau penjelasannya yang dibuat oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli gitu. Nah, itu saja mungkin ya untuk kesempatan kali ini, awal dari pemerintahan Sultan Bayazid. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas Sultan Bayazid di Nikopolis. Tapi kita akan bahas dari tahun 1390, puncaknya tahun 1396 di Perang Nikopolis itu. Insya Allah ya. Nah, sekarang kita masuk sesi diskusi. Silakan Mas Joko kalau ada yang mau ditanyakan. Baru gabung. Ya, alhamdulillah saya kembalikan ke Kang Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.